dimulai. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya sudah berkenan hadir di sini di sela-sela kesibukannya. Jadi saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, mari kita mengucapkan puji syukur terlebih dahulu kehadapan Ida Sang Hyang Widi Wase, sesuruhan yang ada di sini, supaya kegiatan kita hari ini bisa berjalan dengan baik dan apa yang nanti akan kita lakukan memberikan dampak baik kepada diri kita dan juga kepada orang-orang di sekitar kita. Jadi hari ini Tiang di sini mengundang Bapak Ibu semuanya adalah untuk menyampaikan terkait dengan budaya positif. Jadi apa yang sudah Tiang pelajari ketika Tiang menjadi belajar di kegiatan calon guru penggerak di angkatan 10. Masih semangat Bapak Ibu semuanya? Semangat. Ya, walaupun sudah hampir jam makan siang, mohon maaf ya. Ya, jadi sebelum kita mulai dengan budaya positif, terlebih dahulu mari kita coba renungkan kembali dengan terhadap filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Saya yakin di sini Bapak dan Ibu semuanya pengalamannya mungkin jauh lebih banyak daripada saya. Mungkin Pak Dudi, Mbak Juli, dan guru-guru teman-teman yang lain pasti pengalamannya lebih banyak daripada saya. Dan mungkin ya artinya ilmunya lebih banyak daripada saya. Tapi karena ini sebuah tuntutan tugas dan juga kegiatan yang memang harus dilaksanakan, jadi kita di sini sama-sama berdiskusi. Bukan maksudnya yang berdiri di depan yang mengajari ya, tapi kita sama-sama diskusi. Ya. Mari kita sama-sama melihat kembali, merenungkan kembali tentang perubahan paradigma belajar menurut Ki Hajar Dewantara. Teman-teman di sini pasti sudah ada yang membuka PMM, mendengar video-video yang ada di sana, tentunya sudah tahu ya filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Nih. Jadi di sini Tiang sampaikan lagi. Jadi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah sebuah tuntunan, menuntun anak sesuai dengan kodrat yang dimilikinya untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kalimatnya padat sekali ya. Jadi di sini Ki Hajar Dewantara mengatakan pendidikan itu adalah sebuah tuntunan. Jadi kita sebagai guru diharapkan kita menuntun, bukan menuntut, ya. Jadi seperti Nike, pendidikan adalah tempat bersemayanya benih-benih kebudayaan. Jadi dari pendidikanlah, dari sekolahlah benih-benih kebudayaan itu bisa kita semaikan. Kita bisa menyampaikan budaya-budaya positif di sekolah ini yang bisa mereka bawa sampai keluar. Dari pendidikanlah akarnya. Jadi pendidikan itu bukan hanya di sekolah saja, tapi juga di rumah, ya. Nah, nanti kita akan sampaikan apa pentingnya budaya positif itu kita laksanakan. Kemudian di sini guru diibaratkan seperti petani. Bukan kita sebagai petani ya, cuma kita diibaratkan sebagai petani. Kalau petani kan menanam. Bukan hanya menanam aja kan, tapi juga memanen. Merawat ya, mencabuti rumput kalau ada gulmanya, dikasih pupuk. Jadi seperti itu. Jadi tugas kita sebagai guru sama seperti petani. Dan kita menganggap anak didik kita seperti tanaman. Kalau kita menanam padi, yang kita dapat adalah padi. Tidak mungkin kita dapat jagung ya. Seperti itulah kita Ki Hajar Dewantara mengharapkan kita sebagai guru memandang anak didik kita. Anak didik kita seperti padi yang didapat ya padi. Tidak bisa kita mengubah padi itu menjadi jagung. Jadi seperti itu. Makanya kita diibaratkan seperti petani. Di sini ada 3 faktor yang bisa menentukan untuk tercapainya tujuan pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah anak. Anak itu memiliki kodrat masing-masing, memiliki kodrat alam dan kodrat zamannya. Artinya setiap anak itu tidak sama. Dia punya kodrat alamnya, punya lingkungan di mana dia tumbuh. Itu berbeda-beda semuanya. Jadi tidak bisa kita samakan anak yang satu dengan anak yang lain. Walaupun dia satu generasi, tapi karena lingkungan yang berbeda itu menyebabkan pertumbuhannya juga berbeda. Yang kedua ada kodrat zaman. Jadi itu adalah kondisi atau keadaan ketika dia tumbuh.
Contohnya kita ya, zamannya saya tentu berbeda dengan zamannya Pak Budi ya, tentu berbeda dengan zamannya Budi Niari ya. Itu namanya kodrat zaman. Jadi setiap masa itu ada waktu itu ada masanya. Balik. Berikutnya itu adalah sekolah sebagai tempat tumbuhnya benih-benih kebudayaan. Jadi kebudayaan seperti apa yang kita mau berikan pada anak kita itu ditentukan di sini, ditentukan di sekolah dan ditentukan oleh kita sebagai guru, ya, sebagai yang bersinggungan langsung dengan anak-anak. Jadi apa yang ingin kita berikan kepada anak-anak kita? Selanjutnya adalah guru yang menuntut. Sekali lagi pendidikan itu menuntut, bukan menuntut. Berikutnya, nah di sini sekolah itu diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru yang harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, salah satu tanggung jawab sebagai seorang guru adalah bagaimana kita menciptakan lingkungan yang positif, yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik inilah akan tumbuh menjadi karakter yang baik dari warga sekolah. Dan pada akhirnya karakter ini akan menjadi kebiasaan-kebiasaan baik dan membentuk sebuah budaya positif. Jadi mulai dari diri sendiri sebenarnya ya. Jadi apapun yang kita inginkan kepada anak didik kita mulai dulu dari diri sendiri. Karena kalau kita memberitahu kamu harus melakukan A, tapi kita melakukan B, tentu saja itu sangat bertolak belakang dengan apa yang kita sampaikan. Berikutnya, sekarang mari kita merenung dan menghayal, Bapak Ibu. Coba kita amati dulu. Nah, di sekolah kita, lingkungan sekolah kita seperti apa? Bagaimana murid-murid saling berinteraksi di sekolah kita? Bagaimana gurunya saling bertegur sapa? Bagaimana guru menyapa murid? Bagaimana guru menyelesaikan suatu permasalahan atau konflik antar murid? Coba, kira-kira menurut kita gimana lingkungan kita? Adakah interaksi? Adakah guru yang menyapa murid? Ada. Wah, sudah dilakukan semuanya. Adakah murid yang menyapa guru? Ada. Sebagian enggak. Lalu bagaimana? Adakah guru yang saling menyapa dengan guru lainnya? Ada. Lalu bagaimana cara guru menyelesaikan konflik di sekolah kita? Siswanya dipanggil mediasi. Apakah semua mempunyai satu pikiran, satu visi, satu tujuan untuk menyelesaikan konflik tersebut? Kalau sudah dilakukan seperti itu, alangkah baiknya. Ya. Berikutnya, bagaimana sebagai guru, Anda ingin sekolah ini menjadi tempat yang seperti apa? Anda ingin murid yang seperti apa? Pernah nggak kita bertanya pada diri kita sendiri, kita ingin sekolah ini jadi seperti apa? Pernah. Pernah, Pak Dudi, silakan. Saya kembali, terima kasih waktunya. Di sini ada pertanyaan sebagai guru, anak ingin sekolah ini menjadi tempat seperti apa? Anak ingin murid seperti apa? Seperti itu banyaknya. Menurut jawaban kami adalah ingin murid itu seperti apa adanya. Dalam artian kita sebagai guru istilahnya berusaha memfasilitasi si anak untuk menemukan apa yang ada pada dirinya. Karena secara kita ketahui berdasarkan kemampuan anak, mereka itu punya dua hal yang berbeda. Itu kita bisa lihat dari otak kanan, otak kiri, yang mana dia itu secara akademis atau secara fisiknya lebih menonjol. Di sana tugas kita sebagai guru menemukan potensi apa yang ada pada mereka. Jika sesuai dengan potensi mereka dan kita mampu membantu dia menemukan potensinya, itu adalah suatu kepuasan kita sebagai guru, dan tentu si anak juga akan merasa dihibur. Sekali lagi sesuai dengan bahasa tadi, guru sebagai apa istilahnya, menuntun bukan menuntut.
semua Pak Dudi. Kita kasih tepuk tangan untuk Pak Dudi ya. Jadi jawabannya bagus sekali ya. Jadi sesuai dengan pemikiran atau filosofi dari Ki Hajar Dewantara, kita ingin siswa menemukan siapa dirinya. Dan kita sebagai guru hanya menuntunnya untuk menjadi versi terbaik dalam dirinya. Kemudian pertanyaan berikutnya, untuk mewujudkan impian tersebut, bagaimana Bapak dan Ibu bisa menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah ini? Kira-kira harus gimana? Kira-kira harus gimana ya? Silakan, Ayi mungkin kasih jawaban. Oh enggak. Kita memimpikan sekolah yang nyaman. Kita ingin memimpikan anak yang mengetahui jati dirinya. Lalu untuk mencapai itu kita bagaimana cara kita menciptakan lingkungan atau suasana yang positif di lingkungan sekolah kita? Oke. Kalau tidak ada, boleh coba direnungkan dan dikip dulu jawabannya di dalam diri sendiri. Berikutnya, apakah hubungan antara kita menciptakan suasana positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid? Jadi Ki Hajar Dewantara selalu mendengungkan yang namanya pembelajaran yang berpusat pada murid. Jadi murid kita jadikan sebagai titik tolak ukur, sebagai pusat dalam pembelajaran kita, bukan guru. Ya, jadi kalau selama ini kita masih menggunakan metode ceramah, termasuk saya. Mari kita sama-sama beralih bagaimana caranya memaksimalkan murid pada saat pembelajaran. Jadi kalau memang sudah ada jawabannya yang tidak mau disampaikan, silakan boleh dikip dulu. Jadi kita dari situ tahu pentingnya yang namanya budaya positif. Jadi budaya positif itu sangat penting di sekolah untuk bisa menciptakan siswa sesuai dengan profil pelajar Pancasila, sesuai dengan kurikulum Merdeka pada saat ini. Jadi bagaimana kita bisa menciptakan budaya yang positif? Itu semua warga sekolah itu harus bisa memahami dan melaksanakan konsep-konsep inti. Di situ saya terangkan ada 6 konsep inti. Yang pertama ada disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, posisi kontrol guru, dan restitusi. Jadi mungkin teman-teman di sini banyak yang sudah belajar ya dari PMM ya. Tapi mari kita sama-sama review kembali. Yang pertama kita mulai dari disiplin positif. Di sini yang guru BK banyak ya yang berhubungan dengan disiplin ya. Kesiswaan juga pasti yang didengungkan adalah disiplin. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah. Apakah di sekolah ini disiplinnya sudah terlaksana dengan baik? Apakah masih perlu ditinjau kembali? Apa makna disiplin yang sesungguhnya? Jadi dari situ kita harus merenungkan kembali apakah anak-anak kita sudah disiplin, apakah kita sendiri sudah disiplin. Sebenarnya makna disiplin itu apa? Kemudian banyak guru yang berpendapat bahwa kalau saja anak-anak itu bisa disiplin, pasti dia bisa belajar dengan baik. Benar nggak? Banyak guru yang berpendapat bahwa mendisiplinkan anak-anak adalah bagian yang paling menantang dalam proses profesinya sebagai seorang guru. Benar? Nah, Sependapat semuanya? Wah, ternyata masalahnya di mana-mana sama, ya. Oke, untuk mengetahui apa itu disiplin, jadi Bapak Ibu silakan boleh dibaca artikel yang ada di sini. Itu adalah makna dari disiplin itu sendiri. Sebenarnya disiplin itu apa sih? Jadi supaya nggak mendengarkan saja, untuk mengakomodasi yang gaya belajarnya adalah dengan membaca. Jadi saya sediakan teks juga. Silakan dalam waktu 5 menit mungkin bisa dicermati sebenarnya disiplin itu apa.
Oke, kira-kira apakah sudah sedikit dibaca artikelnya Bapak Ibu? Ya. Jadi itu adalah artikel tentang makna kata disiplin. Jadi kalau kita sudah membaca artikel tersebut, kayaknya disiplin itu indah sekali ya. Ya. Jadi disiplin itu sebenarnya bukan bagaimana kita bisa menuntut atau mengharapkan orang lain itu untuk memenuhi sebuah aturan. Bukan hanya seperti itu saja, tapi lebih pada bagaimana orang tersebut bisa mengontrol dirinya sendiri untuk bisa melaksanakan atau berbuat sesuai dengan norma-norma atau kebajikan-kebajikan yang ada. Itu adalah disiplin. Dan tujuan dari pembelajaran adalah menciptakan anak yang seperti itu. Anak yang merdeka. Apa anak yang merdeka? Adalah anak yang bebas dari perintah dan cakap memerintah diri sendiri. Itu adalah tujuan dari pendidikan. Kira-kira susah nggak Bapak Ibu? Kayaknya masih sangat jauh sekali ya. Kayaknya kita berhayal gitu jauh sekali. Tapi walaupun jauh sekali, kalau kita tidak mengambil langkah awal, itu tidak akan pernah sampai. Tapi kalau kita mengambil satu langkah demi satu langkah, maka bukan tidak mungkin suatu saat itu akan bisa tercapai. Dan itu adalah dimulai dari diri kita. Disiplin itu banyak. Kalau disiplin karena takut dengan hukuman, itu namanya adalah disiplin negatif. Nah, fokus kita pada saat ini adalah tentang disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif adalah unsur utama dalam terwujudnya budaya positif. Jadi diharapkan anak-anak memiliki disiplin positif. Disiplin positif ini adalah disiplin yang berasal dari kesadaran diri atau motivasi internalnya, sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal yang dia anut. Disiplin positif tanpa hukuman dan hadiah, lebih kepada kemampuan mengontrol diri. Dan disiplin positif dapat menciptakan murid merdeka. Ya. Jadi alangkah baiknya ya, indahnya kata disiplin positif itu. Tapi untuk mencapainya perlu sebuah proses. Berikutnya ada yang disebut dengan motivasi perilaku manusia. Kenapa orang bisa melakukan sesuatu? Contoh, kenapa Bapak Ibu hari ini bisa datang ke tempat ini? Karena diundang. Pasti kayaknya sebagian besar, mungkin hampir semua jawabannya karena diundang. Ada yang datang karena mendengar, besok ada diseminasi budaya positif, saya mau belajar budaya positif. Saya datang sukarela sini, ada? Kayaknya enggak ada. Belum ada. Apapun alasan Bapak Ibu semua datang ke sini, itu tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Apapun motivasi Bapak Ibu datang, tidak apa-apa. Jadi di sini motivasi perilaku manusia itu ada 3 yang menjadi alasan orang berbuat sesuatu. Yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh, kita datang pagi, pangsing potongan, apa ya, dipotong ya. DPP-nya biar nggak dipotong, saya harus datang sebelum ya. Itu adalah motivasi ketika dia menghindari ketidaknyamanan, menghindari hukuman. Kemudian ada motivasi untuk mendapatkan imbalan atau hadiah. Contoh, saya datang paling awal supaya saya dilihat oleh Pak Eksek, nanti dihargai. Kalau ada pemilihan wakil bisa jadi wakil. Mohon maaf. Jadi seperti itu. Itu adalah motivasi untuk mendapatkan imbalan. Nah, motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan dan mengharapkan imbalan itu disebut motivasi eksternal karena asalnya masih dari pihak luar. Kemudian ada motivasi yang ketiga, itu adalah untuk menjadi orang yang sesuai dengan keinginan mereka, menghargai diri sendiri dan sesuai dengan nilai-nilai yang dia diyakini. Inilah yang disebut dengan motivasi internal. Contoh, saya belajar untuk apa sih? Untuk dapat ranking?
Berarti itu masih motivasi eksternal. Lalu kita belajar buat apa? Dapat ilmu. Kalau dapat ilmu untuk meningkatkan diri, berarti kita belajar sudah menggunakan motivasi internal. Nah, itulah yang ingin kita arahkan anak-anak kita. Bagaimana agar mereka memiliki motivasi internal dalam diri mereka. Bagaimana caranya? Untuk yang pertama itu fokus pada proses, bukan hasil. Jadi walaupun sekarang hasilnya masih kurang baik, tapi ketika dia sudah berkembang, fokus saja satu demi satu dalam proses. Kemudian yang kedua, menghindari memberikan hukuman dan penghargaan yang berlebihan. Jadi supaya anak-anak tidak terbiasa kalau sing getok sing menjalan, kalau sing bang sorokan singnya megahe, supaya tidak seperti itu. Nah, motivasi sebenarnya apa yang kita bahas sekarang ini bukan hanya kita bisa gunakan di sekolah saja, tapi dalam kehidupan sehari-hari juga bisa kita pakai. Kemudian yang ketiga adalah berikan pemahaman mengenai manfaat dan akibat dari suatu tindakan. Yang buat saya baca, ini akibatnya. Jadi seperti itu, bukan raja kamu, bukan seperti itu ya. Jadi tentu Bapak Ibu semuanya pengalamannya lebih banyak, pasti lebih bisa melakukannya, mungkin lebih daripada saya. Saya juga baru belajar Bapak Ibu ya, mohon maaf. Kemudian setelah kita tahu motivasi dari tindakan manusia, kita harus tahu juga yang namanya kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap tindakan itu pasti ada alasannya. Alasannya apa? Untuk memenuhi kebutuhan dasar dari manusia. Pahamilah bahwa murid adalah pribadi yang unik, memiliki kebutuhan yang berbeda satu dengan yang lain. Dan jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka murid itu akan mencoba mencari kekurangannya di kelas yang Bapak Ibu ambil. Contoh, kalau murid kurang kasih sayang, maka di sekolah dia akan mencari kasih sayang dengan cara cari perhatian. Berarti kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi adalah kasih sayang. Itu yang kita harus pahami, bahwa tindakan setiap anak ada alasannya. Kemudian jangan menuntut murid untuk mengerti kita. Kitalah yang harus mengerti dan menyelami dunia murid. Bukankah pembelajaran kita berpihak pada murid? Coba Bapak Ibu renungkan. Kadang-kadang kita sebagai orang yang lebih dewasa kan sering menuntut, kamu nggak harus untuk ngerti. Kita beranggapan murid itu sama dengan kita. Jadi, gue pasti ngerti. Nah, katanya seperti itu ya. Jadi kita harus menyesuaikan diri kita dengan dunia mereka, dunia anak-anak. Mari kita sama-sama belajar. Inilah kelima kebutuhan dasar dari manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival. Itu berkaitan dengan kebutuhan fisiologis seperti sandang, pangan, papan, kesehatan. Itu semuanya kebutuhan fisiologis. Ada kebutuhan biologis atau kebutuhan untuk melanjutkan keturunan. Dan juga kebutuhan psikologis atau rasa aman. Itu semuanya adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian ada kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, itulah ketika di rumah misalnya anak-anak, pasti saya rasa banyak sekali anak-anak tipe-tipe yang seperti ini yang kita bisa lihat di sekolah ya, yang kurang kasih sayang sehingga dia mencari kasih sayang di lingkungannya. Contohnya dengan cara caper, atau dia buat gara-gara supaya diperhatikan oleh orang lain. Berarti dia kurang kasih sayang. Nah, kemudian ada penguasaan atau pengakuan atas kemampuan. Ini biasanya terjadi pada anak-anak yang kurang dihargai. Jadi dia ingin merasa dirinya mampu, sehingga dia menunjukkan kekuasaannya. Contoh dengan cara menjadi sok-sok preman. Itu biasanya dia kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi adalah tentang pengakuan atau penguasaan. Kemudian kebutuhan dasar akan kebebasan. Ini biasanya dialami oleh anak-anak yang terlalu ditekan oleh orang tuanya. Jadi kebutuhan dasar akan kebebasan
anak-anak yang tidak memiliki pilihan, tidak diberikan pilihan oleh orang lain. Kebebasan itu adalah bagaimana kita bisa menentukan pilihan kita sendiri. Jadi contohnya anak-anak yang mungkin suka keluar masuk atau suka gimana ya, kalau dia tidak suka dengan pelajarannya, dia mungkin ke belakang terus atau tidur atau bikin ulah di kelas, kemungkinan dia tidak terpenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Kemudian yang terakhir adalah kebutuhan akan kesenangan. Ini biasanya untuk anak-anak yang di rumahnya broken, dia pokoknya di rumah itu sedih dan lain sebagainya. Ketika di sekolah dia mencari kebutuhan akan kesenangan. Jadi itu adalah 5 kebutuhan dasar yang harus kita pahami, yang itu banyak sekali ditemukan di anak-anak kita. Kemudian yang berikutnya itu adalah keyakinan sekolah atau kelas. Nah, kalau yang seperti yang ini rasanya Bapak Ibu sudah membuat. Sudah pernah membuat keyakinan kelas sebelumnya? Kesepakatan kelas. Oke, kesepakatan kelas. Kemarin juga saya membuat kesepakatan kelas. Sepakat. Tapi kita tingkatkan levelnya di sini menjadi keyakinan. Keyakinan. Nah, kemudian tentu saja berarti Bapak Ibu sudah pernah ya melibatkan siswa dalam melakukan sesuatu di kelas ya, dalam membuat kesepakatan kelas. Nah, jadi di sini kita akan membahas tentang keyakinan kelas. Tadi kan sudah ada disiplin positif, ada 5 kebutuhan dasar, ada motivasi perilaku manusia. Berikutnya ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas atau sekolah itu berasal dari nilai-nilai kebajikan universal yang ingin dicapai, seperti keadilan, kehormatan, peduli, integritas, dan lain sebagainya. Jadi keyakinan kelas itu terdiri dari kalimat-kalimat pernyataan sederhana tapi padat makna dan mudah diingat. Contoh, dan dia bersifat kalimat yang positif. Contoh, kalau kita ingin anak tidak membuang sampah sembarangan, maka di keyakinan kelas itu mungkin tidak ditulis jangan buang sampah sembarangan, tapi tulislah menjaga kebersihan kelas atau membuang sampah pada tempatnya. Seperti itu. Ini ya, jadi keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan ataupun kesepakatan kelas yang lebih rinci dan konkret. Jadi dia bersifat universal pernyataannya. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat yang positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kita yang sudah membuat kesepakatan kelas mungkin bisa dipertahankan. Kira-kira kesepakatan kelasnya mempan nggak Bapak Ibu? Apa hanya sebagai dokumen aja? Hanya formalitas dan dokumen aja. 50-50 ya. Jadi bagaimana kita bisa mengoptimalkan apa yang sudah kita buat ya, supaya siswa itu mungkin setiap kali kita mengajar bisa di awal itu di review kembali, diperlihatkan kembali keyakinan kelas kita apa. Seperti itu ya, supaya anak-anak lebih ingat. Karena maklum anak-anak banyak belajarnya ya. Belum belajar IPA, belum belajar IPS. Jadi banyak yang dia pikirkan. Kemudian tunangan. Ya itu yang menyita banyak waktu ya. Nah, sekarang tadi kan kita Bapak Ibu semuanya mendengarkan saja. Sekarang mari coba kita melakukan. Kita di sini coba berpasang-pasangan 2 orang. Kita akan main cobalah buka. Cobalah buka ya. Jadi kita akan main, kita coba. Kita 1 orang menjadi A, 1 orang menjadi B. Ya, jadi si
bayangkan yang kita genggam adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita. Kira-kira apa yang paling penting buat kita? Uang. Bayangkan di tangan kita ada uang 1 juta. Dikit ya? Oh ya udah, bayangkan di tangan kita ada cek 1 miliar. Karena kalau uang 1 miliar nggak mungkin digenggam ya. Bayangkan, atau apa yang penting untuk kita? Misalnya anak kita sakit perlu obat ini yang penting untuk kita. Bayangkan kita menggenggam. Kemudian teman kita yang di sebelah menjadi si B. Si B ini tugasnya adalah mencoba membuka kepala tangan dari si A. Boleh melakukan berbagai macam cara. Boleh dengan digelitikin, boleh dengan dirayu, boleh dengan dikasih sogokan, terserah. Oke? Sudah ada pasangannya? Sudah? Coba aja. Bangun Mak. Boleh aja di belakang ya Mak. Sini Mak, di belakang Mak. Kesebelasan ya, nggak apa-apa. Ya, boleh berpasang-pasangan ke belakang ya. Oke, silakan tentukan siapa yang mau jadi si A, siapa yang mau jadi si B. Kita akan bermain dalam waktu 1 menit aja. Silakan. Ingat ya, boleh harus berusaha membuka. Menutup, nanti tidak dibuka. Kenapa? Apa alasannya? Karena berharga. Nah, berikutnya pertanyaan ketiga. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup tangan? Diri sendiri, betul. Yang B juga. Yang B juga. Tapi kalau berarti kalau sampai membuka berarti terbujur rayuan. Ya. Tapi jika berarti kalau sudah terbujur rayuannya berarti kita
Itu yang namanya teori kontrol. Jadi selama ini kontrol ya. Oke. Jadi mungkin selama ini kita menganggap kita yang lebih dewasa bisa mengontrol orang lain, terutama yang usianya lebih muda daripada kita. Dalam hal ini adalah mungkin siswa atau anak kita di rumah. Kita menganggap diri kita bisa mengontrol mereka karena kita lebih dewasa, lebih berpengalaman, lebih banyak ilmunya. Sebenarnya itu adalah sesuatu yang salah. Kenapa? Ada yang disebut dengan miskonsepsi tentang teori kontrol, tentang kontrol. Ada ilusi. Yang pertama ilusi guru mengontrol murid. Dalam hal ini guru sebenarnya tidak bisa mengontrol murid. Karena apa? Tidak ada yang bisa mengontrol seseorang. Yang terjadi adalah ketika orang itu memberikan kita izin untuk mengontrol dirinya. Betul? Bagaimana agar orang itu bisa memberikan izin agar dia bisa mau dikontrol? Itu adalah ketika kita bisa menjadi orang yang dia percaya. Betul. Ketika kita bisa menjadi guru yang bisa dipercaya oleh dia, sehingga kata-kata kita didengar oleh dia. Itu ilusi. Sebenarnya kita tidak bisa mengontrol murid. Yang ada dia memberikan kita izin. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Contoh, penguatan positif di sini adalah bujukan, bentuk-bentuk tindakan positif. Kita memberikan, ngomong saja, hati-hati. Kalau kita lakukan secara jangka panjang, itu malah menjadi sesuatu yang tidak baik untuk mereka. Contoh, anak kita aja. Ya, jadi seperti itu. Ketika kita terbiasa memberikan bujukan, memberikan penguatan positif pada anak kita atau murid kita, itu dalam jangka panjang hasilnya justru menjadi negatif. Itu adalah sebuah ilusi. Berikutnya adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah adalah menguatkan karakternya. Memang dia salah, tapi kita kritik, kita buat dia merasa bersalah sehingga nuraninya, merasa dirinya rendah. Itu justru akan membuat karakternya menjadi menurun, bukan membangkitkan karakter baik. Jadi diharapkan kita tidak banyak membuat murid kita merasa bersalah. Nanti ada videonya. Bagaimana posisi guru yang membuat murid merasa bersalah. Berikutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, atau orang yang punya kedudukan memiliki hak untuk memaksa. Itu sebenarnya ilusi. Contoh, semakin ketat peraturan biasanya semakin di. Kenapa? Kenapa justru seperti itu ya? Iya. Karena kita mengontrol, bukannya menumbuhkan motivasi internal dia untuk mematuhi aturan atau kebijakan-kebijakan yang ada. Jadi mari kita renungkan bersama-sama, pernahkah kita melakukan itu? Dan apa kedepannya yang harus kita lakukan? Nah, bagaimana seseorang bisa berubah atau merubah paradigma dari posisi stimulus respon? Tadi yang saya bilang bahwa kita bisa mengontrol itu posisi stimulus respon menjadi pendekatan teori kontrol. Di sini dikatakan menurut Stephen R. Covey, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Sederhananya, kalau kita ingin mengubah sesuatu yang kecil, ubah tingkah laku kita. Tapi kalau kita ingin mengubah sesuatu yang lebih besar, ubahlah cara kita berpikir, ubahlah mindset kita, ubahlah paradigma kita, ubah cara kita memandang dunia.
Jadi seperti itu. Ketika kita ingin mengubah sesuatu, ubahlah dulu cara pandang kita. Nah, ini yang saya bilang tadi itu adalah posisi kontrol guru. Di sini ada 5 posisi kontrol guru. Mungkin kita pernah melakukannya. Yang pertama adalah posisi sebagai penghukum. Pernah? Posisi membuat penguat merasa bersalah. Posisi sebagai teman. Posisi sebagai pemantau. Dan yang terakhir posisi sebagai manajer. Apa perbedaannya? Mari kita nonton video. Tadi ini udah bermain, udah nulis, sudah membaca, udah. Sekarang nonton video. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur Bapak Kepala Sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren.
memperburuk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya belum membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak?
kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Jadi seperti itulah penjelasan dari 5 posisi kontrol. Sudah dipahami ya kelima posisi kontrolnya. Kira-kira nih, Bapak dan Ibu selama ini ada di posisi kontrol berapa? Yang mana? Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Teman sama pemantau. Ada yang menjadi posisi penghukum? Oh, ada. Oh, sekali-sekali mungkin. Oke, ada yang membuat merasa bersalah? Ya. Sekali-sekali. Oke, ada yang memposisikan dirinya sebagai manajer? Ada. Ada. Karena memang kalau menurut kami posisi kontrol dulu hampir semua kita lakukan. Cuma di dalam posisi mana? Karena seringkali kita itu berhadapan dengan siswa menyesuaikan kondisi. Kalau memang dalam suasana yang menyenangkan, kita bisa sebagai pemantau manajer. Tetapi dalam hal yang bersifat massal, mungkin kita akan membuat posisikan sebagai penghukum. Oke, betul ya. Jadi itulah yang realita kita lakukan. Idealnya, memang kita berusaha memposisikan ini sebagai manajer. Tapi tidak menutup kemungkinan kita bisa melakukan kelima posisi kontrol ini. Tetapi kalau bisa disarankan posisi penghukum dan pembuat merasa bersalah jangan dilakukan terlalu sering, karena itu memberikan dampak negatif pada anak. Kalau penghukum, dia mungkin merasa dendam dengan guru tersebut. Pembuat merasa bersalah, dia merasa minder dengan dirinya. Dia merasa saya ini gagal, saya ini karakternya gak baik. Sehingga itu bisa memunculkan dampak negatif. Kalau bisa dihindari. Kalau memang tidak bisa, jangan dilakukan terlalu sering. Jadi kita bisa beralih ke posisi yang lain. 3 posisi ini menimbulkan dampak positif. Teman, pemantau, manajer. Tapi kalau teman dan pemantau itu masih bersifat motivasi eksternal. Tapi kalau manajer itu kita memberikan pilihan kepada si anak untuk memperbaiki dirinya sendiri. Dari dirinya sendiri. Kita kasih pilihan ke dia. Itu.
Ya, jadi makanya disarankan kita mengambil posisi manajer kalau bisa, idealnya. Tapi tidak mungkin kehidupan itu ideal semua, ya. Tidak mungkin ideal semua. Di surga nanti kita kalau ideal semua, ya. Oke. Nah, itulah perbedaan kelima posisi kontrol. Mungkin nggak kelihatan ya, tapi sudah digambarkan dalam video yang tadi. Ya. Nah, berikutnya yang terakhir itu ada yang disebut dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini mungkin dari BK banyak ya tentang restitusi ya. Oh, nggak baca. Jadi hukuman itu sifatnya mendadak seperti tadi, tidak sesuai dengan aturannya, tapi mendadak dan bersifat personal, maksudnya sesuai dengan apa yang terlintas di pikirannya, itu aja dikasih hukuman. Nah, itu sifatnya hukuman. Dan bersifat memaksa, itu hukuman harus dilaksanakan keras ya. Kalau konsekuensi itu berdasarkan aturan. Aturannya apa? Dari apa aturannya? Kalau melanggar sanksinya apa? Nah, itu konsekuensi. Nah, kalau restitusi itu berdasarkan dia memilih mau menjadi seperti apa. Dia dikasih pilihan bagaimana merefleksikan dirinya dan membuat dirinya menjadi lebih baik. Itulah tujuan dari restitusi. Ini ada memberikan penghargaan sama dengan menghukum. Kenapa? Kalau kita terlalu sering memberikan penghargaan itu sama dengan kita menghukum. Karena dalam jangka pendek penghargaan itu bagus. Tapi kalau dalam jangka panjang penghargaan justru membuat dampak yang negatif atau tidak bagus. Nah, penghargaan itu tidak efektif, tidak seluruhnya efektif. Penghargaan bisa merusak hubungan. Contoh, kalau saya kasih penghargaan ke Bu Juli, Bu Aristianya cemburu sama Bu Juli, oh, dia aja dikasih penghargaan, saya enggak. Nah, akhirnya rusaklah hubungan antara Bu Aristia dan Bu Juli. Itu, jadi penghargaan bisa merusak hubungan juga. Aslinya enggak ya? Penghargaan mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas. Karena kalau tak dapat penghargaan dia nggak mau berusaha, nggak kreatif. Nah, seperti itu. Jadi penghargaan itu seperti hukuman. Jadi kalau orang yang nggak dapat penghargaan merasa dirinya seolah-olah seperti dihukum. Jadi penghargaan tidak selamanya bagus. Sekali-sekali boleh. Tapi tergantung juga penghargaan itu sendiri apa. Misalkan contoh kayak tadi yang Santi bilang penghargaannya itu jangan seperti diberi uang, itu memang tidak bagus. Tapi kalau penghargaan itu seperti apresiasi, ya, jadi tidak satu orang murid saja, itu semua dilakukan ke semua murid. Ke semua murid. Oke. Jangan sampai, betul itu sangat bagus sekali. Cuman harus kita pikirkan jangan sampai murid itu tergantung dengan apresiasi yang kita berikan. Kalau kita nggak ngasih apresiasi dia merasa kecewa. Jangan sampai itu terjadi. Takutnya nanti kan misalkan kalau kita sudah sering memberikan si anak A, misalkan ya ini si anak A terlalu sering diberikan apresiasi seperti diberikan hadiah gitu, jangan say kesembah, otomatis dia kan merasa kecewa dan menuntut balik lagi kepada kita. Lebih baik diberi apresiasi yang lainnya seperti apa itu? Setuju. Dukungan atau Kata-kata yang baik, yang positif. Setuju. Cuma harus kita perhatikan juga frekuensi kita memberikan apresiasi. Ya, jangan terlalu sering kita memberikan apresiasi. Yang memang patut diapresiasi pasti harus kita apresiasi. Oke. Berikutnya, sebagai seorang guru, ketika murid Anda melakukan kesalahan, tindakan mana yang Anda lakukan? 1. Menunjukkan kesalahannya dan memintanya melihat kesalahannya baik-baik. 2. Mengatakan kamu seharusnya tahu bagaimana seharusnya bertindak. 3. Mengingatkan murid Anda akan kesalahannya yang sama di waktu sebelumnya. Oh, flashback. Yang keempat, bertanya padanya, mengapa kamu melakukan suatu tindakan? Harusnya yang seharusnya tidak kamu lakukan. 5. Mengkritik dan mendiamkannya. Kira-kira apa yang kita lakukan? Nomor 1. Semuanya. Oh, nggak didiamin. Kecuali nomor 5. Manusiawi ya.
Tentu saja itu manusiawi. Nah, mari kita pahami apa itu restitusi. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sendiri sehingga mereka bisa kembali ke kelompoknya. Membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan. Restitusi, melalui restitusi murid ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk mengevaluasi dirinya. Jadi seperti posisi manajer yang tadi, itu adalah ketika dia melakukan restitusi. Restitusi menguntungkan korban, tapi juga menguntungkan yang telah berbuat salah. Jadi di sini win-win solution. Jadi bukan kita memojokkan si pembuat salah, membela si korban, tapi bagaimana kedua belah pihak bisa berkembang. Itu tujuan dari restitusi. Ciri-cirinya seperti ini ya. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan. Restitusi itu tawaran, bukan paksaan. Kamu kalau seperti yang di posisi manajer tadi ya, supaya tidak terlambat kamu harus ngapain? Kita tawarkan ke dia sehingga dia bisa memunculkan ide-ide sendiri. Supaya tidak terlambat harus ngapain ya? Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang paling sampai saat ini. Ya, cara paling baik untuk kita menangani problem siswa, termasuk di rumah, dengan restitusi. Itu ciri-ciri restitusi ya. Jadi penerapannya adalah dengan yang disebut segitiga restitusi. Mungkin kita sudah pernah nonton videonya ya di PMM. Sudah ada yang sudah sampai ke segitiga restitusi? Ya, segitiga restitusi itu ada 3 sisi, namanya segitiga ya. Ada 3 sisi. Jadi sisi yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Mindset kita adalah kesalahan adalah bagian dari belajar. Ketika orang berbuat salah, kita tidak serta-merta menjudge dia. Oh, kamu salah. Pokoknya kita menjudge dia sebagai sesuatu yang tidak baik. Tapi kesalahan itu adalah sebuah proses belajar. Kesalahan bukan kejahatan. Ya. Kejahatan dan kesalahan berbeda. Oke, kemudian menggeser identitas gagal menjadi identitas sukses. Contoh, ketika melihat anak terlambat, kita tanya, kenapa kamu terlambat? Seperti yang tadi, saya terlambat bangun bu, sehingga saya nggak sempat waktunya datang. Oh wajar, kalau terlambat bangun pasti nggak sempat datang ke sekolah. Itu namanya menstabilkan identitas. Bahwa wajar dia kalau terlambat bangun dia terlambat datang ke sekolah. Oke, yang kedua, tahap validasi tindakan salah. Mindset kita di situ adalah setiap perilaku adalah untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Berarti ada alasan di balik tindakan setiap orang. Di situ adalah untuk mengenali dan mengetahui kebutuhan murid, membantu untuk menemukan solusi. Contoh, kayak tadi, kamu kalau terlambat bangun, akhirnya kan datangnya terlambat, datang ke sekolah. Supaya nggak terlambat lagi harus gimana? Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan, memunculkan motivasi intrinsik. Contohnya kayak tadi, kamu yakin apa keyakinan kelas kita? Contohnya disiplin. Kamu yakin nggak dengan disiplin itu? Yakin. Berarti kalau kamu terlambat sekarang, kamu sudah melaksanakan disiplin nggak? Tidak. Lalu bagaimana caranya agar kamu bisa melaksanakan disiplin yang kamu yakini itu? Itu namanya menanyakan keyakinan. Jadi itu adalah proses segitiga restitusi. Oke, ini ada beberapa aksi nyata yang saya lakukan. Sebenarnya sekedar foto aja sih sebenarnya. Tapi saya yakin Bapak dan Ibu semuanya sudah melakukan juga. Jadi bagaimana kita melakukan 5S. Jadi kita kalau ketemu murid ya kita minimal senyum lah ke mereka. Kita berusaha ramah ke murid supaya enggak gurunya itu langsung lain dia jangan kayak gitu. Ya. Saya juga sudah melakukan bukan keyakinan sebenarnya waktu itu kesepakatan sama dengan Bapak Ibu. Ya. 5S setelah aku kita tahu 3S. Oh, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Benar. Kemudian melakukan pembelajaran berbasis proyek terakhir, di mana anak-anak diminta untuk membuat proyek, ya, membuat sebuah karya
yang akan mereka setorkan. Di situ saya merasa takjub ya, kenapa? Karena saya nggak pernah mengajarkan mereka bahwa cuka kalau ditambah dengan baking soda itu bisa menimbulkan busa. Tapi ketika ada materi tentang gunung berapi, mereka membuat miniatur gunung berapi, dimasukin soda, lalu dicemplungin, dimasukin ke warna makanan dan cuka, sehingga kelihatan seolah-olah lavanya keluar. Jadi ketika kita memberikan kesempatan ke anak-anak, mereka kreatif gitu. Kemudian ada pembelajaran yang berpusat pada kulit, walaupun tidak sepenuhnya saya lakukan dengan sangat baik. Saya yakin Bapak dan Ibu di sini melakukannya dengan lebih baik dari saya. Ya, kita akan sama-sama belajar. Bukan berarti saya menjadi CIP, saya berbuat sih. Saya belajar juga, dengan Bapak Ibu semuanya. Mari kita saling belajar, saling asah semuanya. Jadi videonya nggak usah ya. Jadi itu adalah beberapa budaya positif yang bisa saya sharingkan ke Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan ada manfaat dari apa yang kita diskusikan sekarang. Sebelum ditutup, ada nggak yang mau memberikan kesan-kesannya? Nggak ada, saya Pak Dudit tadi nulis banyak. Nggak ada? Oh enggak. Ya kalau tidak ada tidak apa-apa, tapi nanti mungkin saya minta teman-teman untuk menuliskan refleksi kegiatan hari ini. Mungkin tidak bisa disampaikan sekarang nggak apa-apa, besok juga apa-apa. Ya. Jadi hari ini karena tadi diawali dengan Pak Anjali, mari kita tutup kegiatan hari ini dengan Parame Santi. Om Santi Santi Santi. Permisi Bu. Ya, silakan duduk. Terima kasih Bu. Gimana kabar Gus? Sehat? Astungkara Bu, sehat. Syukurlah Astungkara sehat semua ya. Gini Gus, tadi Ibu dengar di kelas Gus ada lempar-lempar kertas ya ke Lydia sama teman-temannya, sehingga Lydia jadi marah. Benar demikian Gus? Iya Bu. Kira-kira kenapa ya Gus bisa melakukan hal seperti itu? Saya hanya bercanda Bu. Oh, bercanda. Seneng dong kalau teman-temannya marah. Gini Gus, Ibu tahu Gus ini anak yang ceria, anak yang suka bercanda. Ya, setiap orang memang perlulah bersenang-senang. Tapi kalau Gus bersenang-senang dengan cara membuat orang lain merasa tidak nyaman, kira-kira itu perbuatan yang benar apa tidak? Tidak Bu. Ya nggak apa-apa Gus. Ibu tahu, kamu melakukan sesuatu pasti ada alasannya. Boleh Ibu tahu? Saya sangat bosan Bu, dan juga saya lelah menulis karena di mata pelajaran sebelumnya sudah menulis dan mencatat banyak sekali. Oh, jadi kamu bosan. Tapi kalau Gus mengganggu teman lain saat serius belajar, teman-teman yang lain marah loh. Kira-kira itu tindakan apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita apa tidak? Tidak Bu. Keyakinan kelas mana yang Gus langgar? Menghormati orang lain Bu. Benar, itu yang Gus lakukan. Sehingga setelah ini Gus harus ngapain? Saya akan meminta maaf ke Lydia dan juga teman-teman lainnya. Dan saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Bagus, itu tindakan yang baik. Terima kasih Bu. Kira-kira selain melempar-lempar kertas di kelas, apa yang bisa Gus lakukan untuk bersenang-senang? Saya sangat suka banyak beraktivitas dan juga bermain di dalam kelas, itu sepertinya sangat seru. Oke, kalau gitu nanti saat jam pelajaran IPA berikutnya kita akan bermain sambil belajar. Tapi Gus yang jadi pemimpin permainannya ya. Wah, seriusan Bu? Siap Bu, saya siap. Oke, kalau gitu Gus boleh kembali ke kelas. Ingat harus minta maaf dengan teman-teman ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Om Swastiastu. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kesan-kesan saya terkait kasus pertama.
Menurut saya, pada kasus tersebut guru sangat kreatif dan juga dapat mengurangi kasus seperti tadi. Cara mendidik murid yang bagus dan tidak menggunakan kekerasan. Saya merasa nyaman dengan perlakuan guru. Cara seperti tadi sangat cocok diterapkan pada zaman sekarang. Sekian kesan-kesan yang saya sampaikan. Saya tutup dengan para Santi. Om, Santi, 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 Om.